Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita misteri yang berjudul Misteri Rumah Nenek. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Malam itu sedang asik-asiknya makan malam seperti biasa. Kebetulan hanya aku berdua dengan ibu. Suara telepon berbunyi. "Fat, angkat dulu teleponnya. Takutnya ayah kamu itu yang telepon," suruh ibu. "Iya bu," jawabku dan segera berjalan ke arah telepon yang tidak jauh dari meja makan itu. "Halo bu, ini Kang Idim," dengan nada yang terdengar gemetar. "Kang Idim, ini Fedi. Ada apa Kang?" Nak Fedi, Akang mau bicara sama ibu. Ada ibunya," ucap Kang Idim. "Ada, sebentar Kang. Aku panggil dulu. Tunggu ya sebentar," ucapku dengan heran kenapa Kang Idim tumbenan telepon. Tidak lama langsung aku bilang ke ibu bahwa yang telepon Kang Idim dengan nada gemetar. Ibu langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang kaget juga. Aku langsung mengikuti langkah ibu karena penasaran. "Iya Dim, ada apa?" tanya ibu. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi, hanya tetesan air mata yang keluar begitu saja. Itu cukup lama ibu hanya bicara. Iya, iya dan iya, tanpa ada kalimat lain yang ibu ucapkan. Lantas aku dibuat bingung. Kenapa ibu ini? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup oleh ibu, ibu hanya duduk melamun, penuh tatapan kosong. Waktu itu usiaku 11 tahunan kira-kira. Belum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa. Yang aku tahu jika ada orang menangis, pasti itu kesakitan. Tapi ibu kesakitan apa? Ibu hanya ngobrol dan tidak ada yang terluka juga badannya. Kenapa bisa menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong. Aku tidak berani menyapa ibu saat itu. "Fat, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu siap-siap dulu sambil mau bangunin Dek Mela," ucap ibu dengan nada lemas. "Mau kemana bu?" tanyaku. "Kita ke rumah nenek malam ini juga," ucap ibu sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget. Kenapa dengan nenek? Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit, soalnya 2 minggu kemarin nenek hanya terbaring di kamarnya saja. Tidak lama setelah ibu beberes rumah, akhirnya berangkat malam itu juga menuju rumah nenek. Ibu menyetir mobil, tapi aku masih melihat jelas lembab matanya bekas menangis itu. Aku duduk di kursi belakang dengan adikku, Mela. "Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek aja. Pasti nenek udah nungguin aku banget," ucap Mela dengan nada gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu bangunkan sebelum berangkat. "Iya dek, makanya sini kamu tidur lagi. Ntar udah sampai kakak bangunin ya," sahutku selaku abang. Mela baru berusia 6 tahun pada saat itu. Memang dia yang paling dekat dengan nenek. Setiap berkunjung ke sana sedari kecil, aku tahu betul dia sangat dekat.
Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidur. Sesekali ibu sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah, Kang Idim, walau aku tidak tahu mereka membahas apa. "Fet, bangun. Pokoknya kamu jagain adik kamu ya. Ibu ke dalam duluan," ucap ibu dengan nada gemetar dan langsung meninggalkan aku juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun, masih heran ada ini. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini baru pertama aku lihat. Aku bangunkan Mela. Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan nenek. "Kak, kok banyak orang?" tanya Mela. Tidak aku jawab, aku terus berjalan di antara banyak orang, padahal ini sudah sangat malam sekali. Beberapa orang ada yang bertanya padaku, juga pada Mela. Sebelum masuk ke rumah nenek, tiba-tiba Kang Idim menyapaku. "Entar Dek Fedi sama Dek Mela jangan jauh-jauh dari Akang ya," ucap Kang Idim. Sama dengan mata ibu lembab dan dengan nada yang serak. "Iya Kang. Nenek kenapa?" tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali ketika aku masuk ke ruang tengah rumah. Orang-orang sedang mengaji terdengar jelas. Sementara yang di tengah itu siapa? Sudah tertutup semua badannya. Aku dan Mela mendekat pada ibu. "Bu, nenek mana?" tanya Mela. Bukannya menjawab, ibu langsung memeluk aku dan Mela sambil menangis. "Fedi, Mela, nenek sudah meninggal," ucap ibu. "Itu nenek?" tanya Mela dengan polos. "Iya, itu nenek Dek," ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini orang yang meninggal, dan itu langsung adalah nenek. Karena kata ibu, ketika aku lahir, kakek lebih duluan sudah meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama aku memandangi jenazah nenek. Mela karena masih kecil, dia hanya bertanya-tanya saja padaku. "Nenek entar bisa bangun lagi ya Kak?" "Kenapa dibungkus gitu?" tanya Mela dengan polos. "Enggak Dek, nenek sudah meninggal," ucapku sangat pelan. "Terus kapan aku bisa main lagi sama nenek?" tanya Mela. Malam itu aku dan Mela tidur dengan Teh Wati, istri Kang Idim, di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi, karena aku bangun siang di hari ini. Begitu juga Mela karena semalam tidur larut malam sekali. Suasana rumah nenek sudah berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu, Kang Idim, dan Teh Wati. Aku dengar dengan jelas ibu bicara. "Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini, karena selanjutnya nanti rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini, dan urusan kebun, taman, biarkan Kang Obar yang tetap mengurusinya," ucap ibu pelan dan masih terlihat sedih sekali. Aku sampai selesai hari ke-7 pengajian nenek di sini bareng ibu dan Mela. Karena ayah bekerja di luar kota dan kakak-kakak ibu baru hari kedua setelah nenek meninggal karena tinggal di luar Pulau Jawa. Hari berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan. Walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu, tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004 ketika aku berusia 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun.
Kamis, Februari 2013. 9 tahun berlalu setelah nenek meninggal, bahkan aku sudah jarang sekali berkunjung ke makam nenek dan kakek atau sekedar menginap di rumah nenek. Terakhir hari raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang, aku berkunjung ke sana bareng keluarga. Mela sudah beranjak remaja. Tentang kepergian dia sudah mengerti sekarang. Terlebih aku, arti keluarga sangat aku pahami dengan usia aku yang sekarang. Aku kuliah semester akhir di salah satu universitas di Kota Kembang. Aku dan Mela sangat akrab sekali. Orang yang tidak tahu Mela adik aku pasti menyangka kalau dia adalah pacar aku, ataupun sebaliknya, Mela seperti itu. Mela tumbuh dengan remaja yang sangat cantik. Bahkan dengan sombongnya, dia beberapa kali bercerita banyak yang mendekati dia selayaknya anak remaja. Jenuh dengan segala aktivitas kampus yang membuat aku ingin sekali untuk melepas penat yang sudah menumpuk ini. Tidak habis pikir, aku telepon Mela. "Mel, liburan yuk," ucapku. "Cia, tumbenan nih kakak. Ayo kak, kemana?" tanya Mela seperti biasa dengan sangat ceria. Kemana ya?" "Pantai yuk," ajakku walau sebenarnya aku juga asal saja. "Ah, males. Kemarin aku baru aja ke pantai bareng temen," sahut Mela. "Ah, bingung Mel jadinya. Ngomong-ngomong, kakak mau balik sekarang. Sore ntar jemput ya, di tempat biasa. Males bawa motor," pintaku, yang tiba-tiba pengen pulang. Dasar, basa-basi ngajak liburan, ujungnya minta dijemput. Sahut Mela dengan kesal. Tidak tahu kenapa, hari ini mendadak aku ingin pulang. Karena jenuh dan bosan dengan aktivitas kuliah yang seperti ini. Walau ibu pasti protes, aku pulang hari Kamis dan banyak pertanyaan lainnya. Selepas maghrib, aku sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah. Turun dari bis, Mela sudah ada dan langsung menuju rumah. Ibu sudah menyiapkan makan. Sambil makan, ibu bertanya tentu saja soal kuliah dan lainnya di kota orang. "Udah lama kamu ini, sana jengukin tuh makam nenek sama kakek. Besok berangkat Minggu pulang," ucap ibu dengan santai. "Iya tuh, katanya pengen liburan," ucap Mela. "Yuk Mel, sama kamu juga," ajakku. "Ayo aja, udah lama juga enggak ke rumah nenek," ucap Mela. "Oke, besok siang kita berangkat ya," sahutku dengan semangat. "Ya udah, besok pagi ibu siapin bawaan kalian untuk 3 hari di sana. Biar besok ibu izin ke guru Mela," ucap ibu. Bu, Kang Idim apa kabar? Udah tua pasti ya? Sekarang 2 tahun ke belakang aku tidak bertemu dengannya. Karena kata ayah Kang Idim juga mudik ke kampung istrinya," ucapku. "Udahlah, orang kamu sama Mela juga udah pada besar," sahut ibu. Selesai makan dan ngobrol dengan Mela juga ibu, aku langsung ke kamar. Istirahat sambil membaca beberapa buku kesukaan aku seperti Tan Malaka. Selesai membaca, aku teringat rumah nenek bakalan asik buat aku mencari inspirasi. Aku siapkan laptop, alat lukis, dan beberapa buku yang akan aku bawa. 9 tahun lamanya semenjak nenek meninggal, sudah lama tidak menginap di sana. Mungkin segala kenangan bersama nenek akan terasa indah jika aku mengingatnya di sana, di rumah nenek langsung. Apalagi rumah nenek sangat sejuk dan kalau malam sangat dingin sekali, dengan lokasi yang akan menyuguhkan pemandangan indah.
Sudah terbayang sangat jelas 3 hari ke depan akan aku habiskan untuk menenangkan pikiran dan bersenang-senang dengan Mela di sana. Apalagi dia selagi nenek masih hidup, dia cucu kesayangannya. Aku akan bersilaturahmi dengan Kang Idim, Teh Wati, juga Kang Obar yang sebagian besar adalah orang-orang yang dekat dengan nenek sewaktu hidup dan sedikit banyaknya tahu tentang aku juga, Mela. Pikiran tentang kenangan dengan nenek seketika datang. Dengan cepat pada pikiran ini hanya tentang keindahan rumah nenek yang sudah lama tidak aku kunjungi. "Bangun, udah pagi Kak," ucap Mela sambil membangunkan aku berkali-kali. "Iya, bawel, ini bangun," jawabku yang masih terasa ngantuk. "Iya, biar nggak terlalu siang berangkatnya. Udaranya masih seger nanti di perjalanan," ucap Mela. Tidak terasa pagi datang begitu cepat. Bahkan semalam sehabis melamunkan sosok nenek tertidur begitu saja. Sehabis mandi, benar saja Mela dan ibu sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama-sama. "Fat, awas ada barang kamu yang ketinggalan. Dicek lagi tasnya," ucap ibu. "Iya tuh, cek lagi. Jangan udah di jalan ntar balik lagi. Makan waktu lagi coba," ucap Mela menambahkan omongan ibu. Iya, aku termasuk orang yang kalau berpergian ada saja yang harus tertinggal. Tapi setelah aku cek ulang, aman, bawaanku lengkap. "Itu, ibu udah siapkan bawaan. Entar kamu kasih ke Kang Idim sama Kang Obar ya. Terus kata ayah kamu, Fat, jagain adik kamu ini. Jangan dikit-dikit dimarahin kalau salah. Oh ya, ini kunci ganda rumah nenek. Takutnya kamu kesana Kang Idim lagi di luar, jadi nggak usah nunggu," ucap ibu. "Siap, aman Bu, Fedi paham kok." "Inget-inget tuh Mel, takut kakak lupa," sahutku. Setelah makan pagi selesai, aku langsung bergegas. Kebetulan ada mobil keluarga yang bisa digunakan. Semua barang-barang disimpan di bagian belakang. Perlengkapan di tengah, tentu saja di depan aku dan Mela. Sepanjang perjalanan, aku dan Mela berbagi cerita satu sama lain tentang asmara, sekolah, kuliah, kangen ayah, dan salutnya pada sosok ibu. Perjalanan bakalan lama sekali, memakan waktu 2 jam. "Kak, apa yang kakak ingat soal nenek?" tanya Mela. Banyak dong," jawabku. "Salah satunya," ucap Mela, "nenek cantik dan jago masak. Kalau kamu?" tanyaku. "Aku ingat Kak, sering banget nenek memainkan rambutku waktu itu, sambil diikat-ikat gitu," jawab Mela. Iya, tanpa Mela menjelaskan soal nenek, aku tahu dia paling dekat dan paling disayang karena cucu nenek satu-satunya perempuan adalah Mela. Setengah perjalanan, hamparan hijau pemandangan, segarnya udara alam terus-menerus menemani perjalanan ini. Seketika aku lihat Mela sedang asik dengan HP-nya. Aku biarkan saja. Tidak lama aku lihat dia sudah tertidur. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi sampai. Karena aku ingat patokan jalan-jalan yang sudah tidak asing lagi. Walau ada beberapa yang sudah berubah total, aku melewati pemukiman warga. Baru paling ujung kampung ini letak rumah nenek. Terasa bahagia bisa kembali ke sini setelah lama sekali tidak melihat rumah itu. Sampai di parkiran, aku dibuat terkejut. Tidak ada sama sekali perubahan sejak 2004 dan 2 tahun ke belakang. Rumput hijau yang masih terawat dan cat bangunan yang sama sekali tidak berubah, pudar warnanya. Aku semakin yakin kalau Kang Idim dan Kang Obar begitu telaten mengurus rumah ini.
"Bangun Mel, udah sampai," ucapku, membangunkan Mela. Mela langsung membuka matanya dan terlihat dari kelopak matanya berlinang. Aku yakin dia sebegitu rindunya sama nenek dan rumah ini. "Kan, apa aku bilang Kak, indah sekali bukan?" ucap Mela. Setelah itu, aku dan Mela langsung berjalan menuju teras rumah dekat pintu utama. "Kursi ini, kenapa Kak?" tanya Mela. "Kursi kesukaan nenek kalau jam segini banget. Persis dia suka duduk di sini sambil melamun gitu." "Iya, aku ingat," sahut Mela. Aku melihat sekitar, kebunnya masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Kebun mawar nenek masih sangat terawat. Pohon beringin di samping rumah bahkan masih sama, seperti aku masih kecil. Apalagi pot yang berisi banyak bunga, kelihatan sekali terjaga. "Kak, mana kunci rumahnya?" tanya Mela. Kamu lagi, di tas kakak di bagian depan. Ambil sana sama kamu," ucapku sambil memberikan kunci mobil. Baru beberapa langkah, Mela menjauh dari rumah berjalan menuju mobil. Aku seperti mendengar suara sepatu orang yang berjalan di dalam rumah. Dek, langsung aku kaget. Siapa yang di dalam rumah? Apa Kang Idim menginap di dalam? Tapi gorden jendela masih tertutup. Aku tidak bisa melihatnya. Kang, Akang di dalam. Ini aku Fedi," teriakku. "Ya, gimana Akang ada di dalam? Kan kuncinya ini baru aku bawa." Dek, suara Mela mengagetkan aku. Beneran aku sangat dibuat kaget. "Ah, kamu lagi. Kaget kakak ini," ucapku dengan nada yang masih penuh keheranan. "Lah, emang bener kan kuncinya ini? Lagian harus teriak-teriak aneh. Kenapa sih?" ucap Mela. "Gak apa-apa Mel. Mana sini, yuk kita buka," ajakku. Saat aku mau membuka pintu utama, susah sekali. Sudah sekuat tenaga aku gerakan kunci, tetap susah. "Gak bisa ya Kak?" ucap Mela. "Iya, susah Mel. Kuncinya kali udah lama gak dipakai, ke situ jadinya susah," ucap Mela. Iya juga, masuk akal pikirku. Akhirnya aku putuskan untuk menuju makam terlebih dahulu bersama Mela. Tidak perlu menggunakan mobil, cukup berjalan 10 menitan sudah sampai ke makam kakek dan nenek, juga makam keluarga buyut. Berdoa sejenak sambil membersihkan makam. Tapi makam masih sangat terawat, terlihat sering sekali dibersihkan. Selesai beberapa menit di makam, aku dan Mela menuju rumah lagi. Benar sekali, dari kejauhan pintu rumah sudah terbuka, jendela juga. Aku senang, pasti Kang Idim sudah di dalam. Benar saja, ketika semakin dekat melangkah, sosok Kang Idim sudah terlihat. Aku langsung bertegur sapa, saling cerita kabar. Tentu juga Mela yang kelihatan dekat dengan Kang Idim karena banyak bertanya soal nenek. Hampir beberapa tahun rumah ini seperti rindu penghuninya. Sejak ibu kalian berpesan agar Akang juga boleh menginap di sini, Akang tidak pernah sama sekali karena tidak enak, ucap Kang Idim. Kang Idim yang sudah terlihat tua walau fisiknya masih kuat, tapi raut wajah tidak bisa membohongi kalau Kang Idim memang beneran sudah berumur. "Kang, Mela sama kakak nggak bakalan lama di sini, paling 2 malam saja. Hari Minggu juga sudah pulang lagi karena Senin harus sekolah dan Kak Fedi juga kuliah lagi," ucap Mela. "Nggak apa-apa Neng, yang penting sudah sekian lama rumah ini kosong. Akhirnya cucu-cucu nenek bisa nginap di rumah ini," sahut Kang Idim.
Karena hari Jumat makin siang dan waktu ibadah sholat Jumat semakin dekat, akhirnya Kang Idim mengajak aku beribadah di masjid sekitar, yang jaraknya lumayan sekitar 10 menitan lebih berjalan kaki. Ini Fat, kunci rumahnya, ucap Kang Idim. Sini Kang, biar aku aja yang pegang. Kakak suka gampang lupa, hehe, sahut Mela. Aku biasa aja atas ucapan Mela seperti itu. Yang aku kaget adalah kunci yang Kang Idim kasih dengan kunci yang aku pegang sama tidak ada bedanya. Hanya beda di bagian gantungannya saja. Yang aku gantungannya seperti rumah mini gitu. Sementara yang Kang Idim punya seutas tali. Akang tunggu di rumah ya. Fedi siap-siap dulu di sana, ucap Kang Idim sambil berjalan duluan. Setelah Kang Idim pergi, di depan Mela aku masukkan lagi kunci yang aku pegang. Ternyata sekarang bisa digunakan. Kenapa tadi tidak bisa? Apa karena sebelumnya ada suara langkah sepatu itu? Aku pamit pada Mela dan dia tidak keberatan aku tinggal untuk ibadah sholat Jumat. Sebelumnya aku hanya baru masuk ruang tamu bagian rumah ini. Benar-benar tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi aku mencium bau yang aneh. Bahkan sangat aneh sekali. Seperti bau bunga melati yang seketika lewat begitu saja. Padahal tidak ada angin sama sekali. Tapi apakah Mela juga mencium bau yang sama? Aku tinggalkan Mela sementara aku dan Kang Idim sepanjang jalan terus bercerita tentang keluarga Kang Idim dan tentu juga rumah nenek itu. Selesai ibadah sholat Jumat, Kang Idim dan Teh Wati memasak di rumahnya. Padahal aku tawarkan untuk memasak di rumah nenek saja. Tapi penolakan dari Teh Wati dengan penuh pertanyaan dari aku. Karena seperti ada yang aneh saja. Nanti kalau udah beres dan Fedi, Kang Idim suruh Teteh antar makanannya ke sana ya, ucap Teh Wati. Iya Teh, makasih. Takutnya aku ketiduran. Nanti ada Mela juga di rumah, ucapku. Dalam perjalanan pulang ke rumah nenek, aku sempat berpikir tentang hal aneh yang barusan aku alami. Tapi aku percaya rumah nenek ini baik-baik saja, apalagi aku cucunya. Mel, 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 teriakku di dalam rumah. Barang-barang bawaan masih bergeletak di ruang tamu. Aku berjalan sambil berteriak memanggil Mela. Aku dikagetkan pada ruangan utama rumah ini. Masih sama tidak ada satu benda pun yang posisinya berubah, apalagi sofa ini. Aku duduk di sofa dan langsung teringat bagaimana kenangan bersama nenek pernah terjadi di sini. Semua ruangan aku cek mencari Mela. Rumah ini memiliki 5 kamar dan 1 kamar utama, yaitu kamar nenek dulu. Semua aku cek sampai bagian dapur, Mela tetap tidak ada. Akhirnya aku kembali ke ruang tamu untuk membawa masuk barang-barang. Pikirku paling Mela sedang keliling atau ada di belakang. Sialan, baru saja pandanganku dibuat terkejut. Ternyata si Mela sedang tertidur di sofa yang barusan aku duduk. Kenapa aku tidak melihatnya barusan? Padahal aku juga duduk di sofa itu. Mel, bangun, bentar lagi Kang Idim kesini bawa makanan, ucapku. Iya masih ngantuk aku Kak, sahut Mela. Kamu tidur dari kapan emang? Ucapku sangat penasaran. Kak Fedi berangkat, aku langsung tidur. Kenapa emang? Sahut Mela. Sialan, berarti sedari tadi Mela sudah ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya dan malah mencari, bahkan teriak-teriak nama dia?
Soal kunci aku bisa menerimanya dengan sedikit logikaku. Suara orang berjalan dan soal Mela yang tertidur sementara aku tidak melihatnya. Itu sama sekali tidak bisa aku terima dengan akal, ucapku dalam hati. Aku tidak menceritakan keanehan yang aku alami pada Mela. Aku anggap ini ucapan selamat datang yang membuat aku sama sekali tidak takut. Hanya keanehan saja yang aku alami. Sekian dulu cerita ini, berlanjut di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.